Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, berjumpa kembali bersama saya Darwis dalam mata pelajaran atau mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Untuk yang mengambil mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis ini perlu memperhatikan ya beberapa hal yang sangat penting ya, untuk kita pelajari bersama sebelum nantinya kita akan melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Baik para mahasiswa sekalian, ya, ada beberapa hal yang penting untuk mempelajari masalah pendidikan atau mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis ini. Diharapkan yang pertama mahasiswa itu mengenal hukum dan etika bisnis, yaitu dengan mempelajari masalah hukum dan masyarakat, kemudian sistematika hukum yaitu hukum perdata, kemudian istilah dan pengertian hukum bisnis. Kemudian nantinya juga ada pembelajaran tentang badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Kemudian kita juga mempelajari masalah perusahaan atau badan usaha, pengusaha dan pembantu-pembantunya. Kemudian legalitas perusahaan, badan usaha dalam kegiatan bisnis, nama perusahaan, merek, surat izin usaha atau SIUP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis, leasing, ya ini yang sering kita lihat, leasing, kemudian factoring, ya. Kemudian modal ventura, kemudian pembiayaan konsumen, kemudian kartu kredit. Ya, kemudian bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, ada merger, konsolidasi, pelaksanaan merger bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, joint venture, kemudian waralaba. Terus kemudian pengangkutan laut dan kegiatan bisnis. Ini pengertian dan pengaturan tentang pengangkutan laut. Jenis-jenis usaha pengangkutan laut, pihak-pihak dalam pengangkutan laut, sarana penunjang pengangkutan laut, pengertian pengangkatan barang, tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan laut, kemudian masalah pajak dalam kegiatan bisnis, ya. Permasalahan gambaran umum tentang pajak, gambaran umum tentang tata cara pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Kemudian terus arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, dasar pertimbangan memilih arbitrase, lembaga arbitrase, ruang lingkup arbitrase, dasar hukum berarbitrase, kemudian perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase, kemudian pelaksanaan putusan arbitrase. Terus selanjutnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ini masalah pailit, kemudian penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ini adalah outline kuliah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Para mahasiswa sekalian, sekilas mari kita bersama-sama memasuki dalam permasalahan mengenal hukum dan mengenal hukum bisnis.
Berbicara masalah hukum tentunya tidak bisa lepas dari peran masyarakat ya di dalam lingkungannya, di dalam lingkungan kehidupannya. Jadi untuk hidup berkelompok karena manusia sebagai makhluk sosial. Dikarenakan sebagai makhluk sosial, maka manusia perlu adanya peraturan atau norma atau kaidah-kaidah di dalam menggerakkan kehidupannya. Ada beberapa norma dan kaidah sosial yang harus dimengerti oleh masyarakat, yaitu antaranya norma atau kaidah sosial yang menyangkut dengan individu atau diri masyarakat itu sendiri. Kemudian norma atau kaidah sosial yang menyangkut individu dengan individu. Jadi antara satu dengan satu yang lainnya. Kemudian norma atau kaidah keyakinan. Ya, kaidah keyakinan yang menyangkut dengan kewajiban seseorang, kewajiban orang ramai, kewajiban antar kelompok. Ya, di sini kalau kita lihat keyakinan atau agama, akhlak atau sikap, kemudian dan lain-lain yang masih sangat banyak jika kita telusuri. Kemudian kaidah norma kesusilaan yang meliputi sikap, meliputi akhlak dan kepribadian serta sikap lahir, ya, serta sikap lahir. Kemudian kaidah kesusilaan adalah kaidah yang berasal dari manusia itu sendiri. Ini disebut sebagai kaidah yang bersifat otonom pada diri sendiri. Jadi sifat otonom ini adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang menggambarkan jati dirinya sendiri. Kemudian kaidah kesusilaan yang ditujukan pada sikap lahir manusia, misalnya terlahir sebagai seorang yang beragama, sehingga sikap batiniahnya lebih terlihat di dalam kaidah agama ini. Kemudian kaidah-kaidah kesusilaan yang kadangkala dilanggar oleh manusia itu sendiri. Ini juga menyangkut dengan batin manusia itu sendiri. Kemudian kaidah atau sopan santun, ya, terhadap kebiasaan dalam berperilaku, kepantasan dalam masyarakat, pantas tidaknya suatu perilaku dan kebiasaan yang kita lakukan dalam masyarakat. Kemudian kaidah ini adalah sikap lahir pelaku yang konkret demi ketertiban masyarakat. Ya, jadi kaidah sopan santun ini adalah konkret bagi seseorang. Terlihat bagaimana gaya dia dalam bermasyarakat. Kemudian kaidah sopan santun hanya membebani manusia dengan kewajiban. Jadi sopan santun itu wajib pada diri kita sendiri sebagai seorang manusia atau individu. Kemudian kekuasaan masyarakat secara tidak resmi yang diberikan kekuasaan untuk mengancam dengan sanksi apabila kaidah sopan santun dilanggar. Ini ada semacam sanksi yang diterima apabila kaidah sopan santun tersebut dilanggar. Kemudian kaidah hukum. Kaidah hukum ditujukan kepada pelaku yang konkret. Si pelaku melanggar
yang nyata-nyata berbuat bukan untuk penyempurnaan manusia, tapi untuk kepentingan masyarakat. Jadi sanksi yang diberikan ini adalah untuk menyempurnakan masyarakat itu sendiri, karena yang melanggar juga masyarakat. Beginilah kalau kita lihat kaidah hukum ini yang dikatakan dengan konkret. Kemudian isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Jadi kaidah hukum mengutamakan